Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Amr Abdullah dengan NIM G01200014, Asma Mutia Kamila dengan NIM G01200026 dan Bayu Mukti Wibowo dengan NIM G01200036 ingin menyampaikan materi tentang belajar dan pengondisian. Di presentasi kali ini, kami ingin membahas tentang 3 hal, yaitu pertama, teori koneksionisme, yang kedua, teori behaviorisme, dan yang ketiga adalah teori kognitif. Dimulai dari yang pertama, yaitu teori koneksionisme yang dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike. Maaf jika pelafalannya salah. Thorndike berpendapat belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus S dengan respons R. Dalam eksperimennya, Thorndike menggunakan kucing. Dari eksperimen kucing lapar yang dimasukkan ke dalam sangkar puzzle box tersebut diketahui bahwa supaya tercapai hubungan antara stimulus dan respons, perlu kemampuan untuk memilih respons yang tepat, serta melalui usaha-usaha atau percobaan-percobaan, trials, dan kegagalan-kegagalan, error terlebih dahulu. Selain itu, dari eksperimen yang Thorndike lakukan, ia mengemukakan 3 hukum tentang eksperimen yang ia lakukan dengan seekor kucing sebagai alat percobaannya. Antara lain, yang pertama adalah hukum pengaruh, law of effect. Menurut hukum ini, jika suatu tindakan menghasilkan perubahan yang memuaskan, maka terdapat kemungkinan tindakan tersebut akan diulangi lagi dalam situasi serupa dan akan semakin meningkat intensitasnya. Tetapi, jika tindakan tersebut menghasilkan perubahan yang tidak memuaskan, maka tindakan tersebut kemungkinan tidak akan diulangi lagi. Dan yang kedua adalah hukum kesiapan, law of readiness. Hukum ini menjelaskan kesiapan individu untuk melakukan sesuatu. Hukum kesiapan melukiskan syarat-syarat yang menentukan keadaan yang disebut memuaskan atau menjengkelkan. Secara singkat, pelaksanaan tindakan sebagai respons terhadap suatu impuls yang kuat menimbulkan kepuasan, sedangkan menghalang-halangi pelaksanaan tindakan atau memaksakannya terjadi dalam syarat-syarat lain yang akan menjengkelkan. Dan yang terakhir adalah hukum latihan, law of exercise. Hukum ini merupakan generalisasi atas law of use dan law of disuse. Menurut Hilgard dan Bauer tahun 1975, jika perilaku sering dilatih atau digunakan, maka eksistensi perilaku tersebut akan semakin kuat, law of use. Sebaliknya, jika perilaku tersebut tidak sering digunakan atau tidak dilatih, maka ia akan terlupakan atau sekurang-kurangnya akan menurun, law of disuse. Perkenalkan, nama saya Asma Mutia Kamila dengan NIM 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme. Kelompok kami akan memaparkan 2 teori belajar behaviorisme. Yang pertama adalah classical conditioning dan operant conditioning. Jadi classical conditioning ini dipelopori oleh Ivan Pavlov dengan eksperimen yang kita tahu ya, anjing Pavlov. Jadi Ivan Pavlov ini dia tuh ingin tahu kenapa sih anjing tersebut itu berliur sebagai reaksi sebelum dia memakan daging. Jadi Pavlov mempelajari respon anjing terhadap berbagai stimulus yang dikaitkan dengan daging. Dan stimulus yang digunakan Pavlov itu adalah lonceng bel. Jadi Pavlov itu membunyikan lonceng sebelum dia memberikan daging. Pada awalnya hal ini itu tidak memberikan pengaruh apapun kepada anjing, dia tidak merespon gitu. Nah, lama-kelamaan anjing itu dapat mengasosiasikan bahwa suara bel itu mengasosiasikan suara bel dengan makanan, dan lama-kelamaan dia juga akan berliur gitu ketika mendengar suara bel. Nah, dari eksperimen ini Pavlov itu mendemonstrasikan bahwa aspek neural lingkungan itu dapat mencapai aspek tertentu untuk membangkitkan respons melalui pemasangan dengan stimulus lain, serta proses dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi dari eksperimen Ivan Pavlov ini kita juga lihat ada banyak stimulus dan respons. Yang pertama ada stimulus tidak terkondisi.
Jadi stimulus tidak terkondisi itu adalah stimulus yang menghasilkan respons tanpa dipelajari lebih dahulu. Kalau teman-teman lihat di gambar nomor 1 itu, stimulus tidak terkondisinya adalah daging. Yang kedua ada respon tidak terkondisi. Jadi respon tidak terkondisi itu adalah respon yang tidak dipelajari dan munculnya itu secara otomatis dan dimunculkan sebagai reaksi dari stimulus tidak terkondisi. Kalau teman-teman lihat di gambar nomor 1, itu anjing mengeluarkan liur ketika dia melihat daging itu merupakan respon tidak terkondisi. Jadi air liurnya anjing itu adalah respon tidak terkondisi. Lalu yang ketiga adalah stimulus terkondisi. Jadi stimulus terkondisi itu adalah stimulus yang sebelumnya itu netral, namun pada akhirnya dia dapat memunculkan respon terkondisi. Dalam eksperimen Ivan Pavlov ini, yang merupakan stimulus terkondisi itu adalah bel. Jadi kalau kita lihat di nomor 2 itu anjing yang diberikan bel tanpa pemasangan daging itu tuh tidak memberikan reaksi apapun gitu. Jadi belnya itu merupakan stimulus netral pada awalnya. Lalu setelah dilakukan pemasangan dengan daging, anjing itu bisa mengasosiasikan bahwa ketika dia itu mendengar suara bel, maka dia akan diberi makanan. Begitu. Jadi bel merupakan stimulus terkondisi. Yang keempat ada respon terkondisi. Jadi respon terkondisi itu adalah respon yang dipelajari terhadap pemasangan stimulus terkondisi dengan stimulus tidak terkondisi. Jadi kalau misalkan kita lihat di nomor 4 itu anjing itu sudah bisa merespon walau hanya dengan mendengar suara bel. Jadi setelah dia sudah bisa mengasosiasikan kalau misalkan dia dengar bel maka dia akan diberi makan, lama-lama anjing itu akan berliur, akan merespon hanya dengan mendengar suara lonceng gitu. Jadi liur yang dikeluarkan anjing itu merupakan respon terkondisi. Ada beberapa faktor lain yang penting dalam classical conditioning. Yang pertama ada generalisasi. Generalisasi dalam pengondisian klasik adalah kecenderungan ketika stimulus baru itu mirip dengan stimulus terkondisi yang asli dan memunculkan respon yang mirip dengan respon terkondisi. Generalisasi ini memiliki nilai untuk mencegah proses belajar yang hanya terpaku pada satu stimulus. Jadi kalau misalkan di eksperimennya Pavlov itu, dia ketika anjingnya sudah bisa mengasosiasikan daging dengan bel, nah Pavlov ini menemukan bahwa anjing berliur itu bukan hanya dengan respon terhadap suara bel, namun juga suara lain yang mirip, misalkan dia menyuarakan suara peluit. Walaupun suara peluit ini tadi belum dipasangkan dengan daging, anjing itu tetap mengasosiasikan bahwa suara ini itu ya mirip dengan suara bel, maka dia akan berliur walaupun dia itu mendengar suara peluit dan bukan suara bel. Lalu yang kedua adalah diskriminasi. Jadi dalam pengondisian klasik, proses belajar untuk merespons stimulus tertentu dan tidak stimulus yang lain itu adalah diskriminasi. Untuk menghasilkan diskriminasi, Pavlov memberikan makanan kepada anjingnya hanya setelah membunyikan bel dan tidak setelah suara yang lain. Dengan cara ini, anjing tersebut belajar untuk membedakan suara bel dengan suara yang lain. Nah, hal ini itu merupakan diskriminasi. Lalu yang keempat adalah pemunahan. Pemunahan dalam pengondisian klasik adalah pelemahan respon terkondisi ketika stimulus tidak terkondisi itu dihilangkan. Jadi setelah pengondisian anjing yang mengeluarkan liur itu, ketika mendengar bel, Pavlov membunyikan bel tersebut sebanyak beberapa kali dan tidak memberikan makanan kepada anjing tersebut. Pada akhirnya anjing itu akan berhenti berliur. Nah, hasil ini adalah pemunahan. Namun pemunahan ini tidak selalu berarti akhir respon terkondisi karena ada yang namanya pemulihan spontan. Nah, pemulihan spontan ini adalah proses dalam pengondisian klasik ketika respon terkondisi itu dapat kembali muncul setelah penundaan tanpa adanya pengondisian kembali. Jadi anjing yang tadi sudah tidak berliur itu dia bisa kembali berliur ketika mendengarkan lonceng dan itu merupakan pemulihan spontan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Mukti Wibowo dengan NIM G01200036. Operant conditioning, suatu teori yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Operant conditioning sendiri adalah suatu bentuk asosiatif ketika konsekuensi perilaku
mengubah probabilitas terjadinya perilaku tersebut. Menurut Skinner, konsekuensi yang mengikuti perilaku spontan ini menentukan apakah perilaku tersebut akan diulang atau tidak. Contoh yang paling umum ketika membahas masalah operant conditioning adalah teori tikus di dalam kotak yang dilakukan oleh Bev Skinner. Dan operant conditioning sendiri ini yang dimaksud adalah suatu tindakan yang akan mempengaruhi tindakan kita, apakah tindakan tersebut akan diulang atau tidak. Jadi seperti apakah kita akan menjadikan suatu tindakan itu menjadi sebuah kebiasaan kita yang akan kita ulang terus menerus, atau justru kita tidak akan mengulangi tindakan tersebut. Di dalam operant conditioning terdapat dua konsep utama. Yang pertama adalah reinforcement atau penguatan, di mana reinforcement ini adalah sebuah stimulus atau sebuah penguat, di mana stimulus ini akan membuat kita ingin untuk mengulangi tindakan tersebut. Jadi contoh misalnya kayak dalam kasus tikus dalam kotak tersebut, jika tikus tersebut menggerakkan tuas, dia akan mendapatkan makanan, sehingga dia akan cenderung mengulangi tindakan tersebut karena dia mendapatkan reward atau penguat berupa makanan, di mana dia butuh makanan tersebut. Kemudian itu adalah salah satu contoh reinforcement positif. Kita beralih ke contoh reinforcement negatif. Reinforcement negatif ini berbeda dengan positif, di mana jika positif itu membuat kita ingin mengulang kembali ke tindakan tersebut, yang negatif ini justru membuat kita tidak ingin mengulangi tindakan tersebut. Contohnya adalah ketika dalam suatu permainan, ada 5 orang anak yang bermain. Kemudian terdapat satu anak yang menang. Namun, kelima anak ini tetap mendapatkan hadiah. Hal ini akan membuat anak yang juara atau yang menang ini tidak ingin untuk menang lagi, atau dia tidak berkeinginan kuat untuk menang lagi. Kenapa? Karena baik menang ataupun kalah akan tetap dapat hadiah. Jadi menurut dia tidak ada bedanya. Seperti itu. Kemudian konsep utama yang kedua adalah punishment atau hukuman, di mana punishment sendiri ada suatu stimulus atau suatu penguat yang akan membuat kita tidak ingin mengulang tindakan tersebut lagi. Sama seperti reinforcement, punishment ini terdapat dua kategori, yang positif dan juga yang negatif. Punishment positif adalah ketika tindakan tersebut berhasil atau tidak kita ulangi. Contohnya adalah dalam tikus tersebut, jika tikus tersebut tidak bergerak kemana-mana, maka dia akan merasakan sakit ataupun lapar, sehingga itu akan membuat dia merasa tidak ingin merasakan sakit atau lapar lagi, sehingga dia bergerak kemanapun atau mencari aktivitas apapun yang bisa dia lakukan agar dia tidak merasakan lapar ataupun sakit lagi. Kemudian contoh punishment negatif, ketika anak sudah berusaha sebisa mungkin untuk tidak melakukannya dan ternyata masih kejadian, kemudian orang tua memarahinya, ini akan cenderung buat anak merasa kayak mau dia usaha ataupun tidak, kalau kejadian tetap dimarahin. Jadi kenapa harus diusahain buat gak ngelakuin? Lebih baik tetap ngelakuin aja, sama-sama kena marah. Seperti itu. Itu adalah suatu ulasan singkat mengenai konsep utama dari operant conditioning. Selanjutnya kita akan bahas mengenai teori kognitif. Teori kognitif terdapat dua tokoh di dalamnya, yaitu Gestalt dan juga Piaget. Yang pertama adalah teori Gestalt. Dianggap sebagai usaha untuk mengaplikasikan field theory atau teori medan dari fisika ke problem psikologi. Psikologi Gestalt percaya bahwa apapun yang terjadi pada seseorang akan mempengaruhi segala sesuatu yang lain di dalam diri orang itu. Jadi pada dasarnya dalam teori Gestalt, bukan hanya dia melakukan sesuatu yang akan berpengaruh, tapi apapun yang dia lihat, apapun yang dia rasakan, apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia raba, atau segala sesuatu hal yang dia alami, itu akan berpengaruh ke orang tersebut. Itu adalah dasar dari teori Gestalt. Kemudian ada teori Piaget. Teori Piaget ini mengartikan intelijensi adalah bagian integral dari setiap organisme, karena semua organisme yang hidup selalu mencari kondisi yang kondusif untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, dalam teori Piaget ini lebih membahas mengenai peningkatan kemampuan intelijensi atau perkembangan intelijensi yang dipengaruhi oleh perkembangan secara fisik ataupun mental dari individu tersebut, juga dari lingkungan, di mana
baik dari lingkungan tersebut mempengaruhi intelijensi seseorang, dan dalam masa perkembangan orang tersebut itu juga mempengaruhi intelijensi orang tersebut. Jadi baik itu bagaimana cara dia berkembang, bagaimana cara dia tumbuh, dan bagaimana lingkungan dia itu sangat berarti dalam teori Piaget. Seperti itu. Inilah akhir dari video pembelajaran kali ini. Jika teman-teman ada unek-unek atau pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan saat sedang meet nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.